يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, al-ayah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat yang mungkin sudah populer di telinga kita karena sering dibacakan oleh para imam, para ustadz dalam setiap pengajian. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini menjadi dasar kita tahu apa tujuan kita diciptakan dunia ini. Allah menegaskan, tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita terlahir di dunia ini bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, tapi ada tuntutan dari Sang Pencipta kepada kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ibadah maknanya ta'ah, ketaatan, ketundukan kepada Sang Pencipta. Allah meminta dua hal kepada manusia. Satu, tolabul fi'li. Dua, tolabul tarki. Allah yang pertama menuntut untuk mengerjakan. Yang kedua, Allah menuntut kita untuk meninggalkan. Sehingga dalam ibadah tidak lepas dari dua hal. Satu, al-amru, yaitu perintah. Dua, an-nahyu, larangan. Di saat Allah memerintahkan, wujud rasa tunduk dan patuh kita kepada Allah, maka kita akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, walaupun kadang tidak cocok dengan keinginan. Yang kedua, wujud rasa tunduk kita kepada Allah. Di saat Allah melarang, kita siap sedia untuk meninggalkan, walaupun kadangkala larangan Allah ini cocok dengan keinginan kita. Tapi perintah dan larangan tidak diukur oleh cocok atau tidak cocok dengan keinginan, tapi sami'na wa ata'na, kita siap dengar dan siap taat. Cocok atau tidak cocok dengan keinginan, kita siap melakukannya karena ketundukan kepatuhan kita kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Namun dalam menuntut manusia, baik tuntutan mengerjakan atau meninggalkan, Allah berfirman dalam akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali atas dasar kesanggupannya. Jadi Allah tidak akan menuntut manusia mengerjakan sesuatu di luar batas kemampuannya, ataupun Allah menuntut untuk meninggalkan sesuatu di luar batas kemampuannya.
Tetapi seluruh taklif tuntutan Allah itu sudah diukur dengan kemampuan manusia. Bahkan jikalau dalam satu saat seseorang merasa diri tidak mampu melakukan perintah Allah, Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, dan Allah Rahim, Maha Penyayang. Sebagai contoh saja, Rasulullah perintahkan sholli qa'iman, salatlah sambil berdiri. Artinya tidak sah salat dikerjakan sambil duduk. Namun pada satu ketika seseorang tak mampu mengerjakan sambil berdiri, maka wujud kasih sayang Allah, ketika seseorang tak mampu berdiri, faqaidan, dia boleh sholat sambil duduk. Bahkan duduk pun tidak mampu, fa'ala janbin, dia boleh sholat dilaksanakan dengan cara berbaring. Nah, ini menunjukkan la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, dalam mewujudkan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, kadang kita ada pada satu kondisi di mana kita tidak bisa menolak kondisi tersebut, sehingga kita harus melanggar apa yang sudah Allah tetapkan. Bisa jadi melakukan apa yang dilarang oleh Allah, atau justru meninggalkan perintah Allah. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak membebani seseorang kecuali atas dasar kesanggupannya. Dalam satu kondisi orang tak mampu menolaknya sehingga melakukan satu kesalahan, maka melalui lisan Rasulnya, Rasulullah bersabda, innallaha wada'a an ummati. Dalam riwayat lain, innallaha tazawaja li ummati, an ummati. Allah tidak menganggap dosa. Artinya tidak dicatat kesalahan yang dilakukan oleh manusia, baik meninggalkan perintah ataupun mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, dalam 3 kondisi, kata Rasul. Yang pertama al-khata', yang kedua an-nisyan, lupa, yang ketiga wa mastukrihu alaih, terpaksa. Dalam 3 kondisi ini, ketika manusia tidak mampu untuk menolaknya, lalu dia melakukan satu kesalahan, baik bentuknya melakukan apa yang dilarang oleh Allah, atau mengerjakan perintah tetapi tidak sempurna, atau bahkan meninggalkan perintah itu sendiri. Tetapi bila hal itu terjadi karena 3 hal, Allah tidak mencatat sebagai dosa. Yang pertama al-khata'. Khata' sering diartikan salah, tapi khata' yang artinya salah di sini bukan lawan dari benar. Tapi al-khata' di sini setidaknya ada 2 makna. Pertama, bi ghairi amdin, satu perkataan atau perbuatan yang dilakukan tanpa ada unsur kesengajaan. Bila seorang mengucapkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan isi hatinya, artinya tidak sengaja, tidak diniatkan oleh hatinya, maka kesalahan yang dilakukan tidak termasuk dosa. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan, ketika ada seseorang yang melakukan pembunuhan tidak sengaja. Yang dimaksud pembunuhan tidak sengaja dalam satu peperangan, misalkan seseorang berniat untuk membunuh musuh tetapi ternyata terkena kepada saudaranya sendiri, maka itu tidak termasuk ke dalam dosa. Walaupun tentunya membunuh seorang muslim itu asalnya dosa, tetapi karena tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak tercatat sebagai dosa, karena dia melakukannya tanpa ada unsur kesengajaan. Yang kedua, bisa jadi makna al-khata' tadi adalah adamul ilmi, karena ketidaktahuan. Hanya tentunya karena ketidaktahuan sifatnya sementara. Karena unsur ketidaktahuan orang melakukan kesalahan, seperti apa yang pernah menimpa Uqbah bin Al-Haris.
ketika dia menikahi seorang anak perempuan dari Abu Ihab Ibnu Ajiz, yang di kemudian hari ternyata ada seorang perempuan kulit hitam datang menemui mereka berdua, bahwa mereka berdua pernah ia susui. Berarti Uqbah dan istrinya adalah saudara sesusu. Kita tahu menikahi saudara sesusu hukumnya haram. Tetapi ketika Uqbah datang kepada keluarga si perempuan, mereka tak ada satupun yang mengakui bahwa perempuan ini pernah menyusui anaknya ini. Jadi tak ada seorang pun keluarganya yang pernah menyaksikan si perempuan ini menyusui putrinya. Maka Uqbah dalam keadaan kebingungan, apa yang harus dilakukan ini? Sementara dia tahu menikahi saudara sesusu ini hukumnya haram. Maka ia datang kepada Rasulullah SAW, menempuh perjalanan cukup jauh karena beliau tinggal di Mekah, sekitar 450 kiloan lah. Menemui Rasulullah menyampaikan masalah yang sedang ia hadapi. Maka jawaban Rasul singkat saja, kaifa wa qad qila. Ya, bagaimanapun seperti apa yang sudah kamu dengar. Artinya, satu orang perempuan pun ketika mengakui bahwa ia saudara sesusu itu bisa diterima. Jadi kesaksian seorang perempuan dalam hal tadi sepersusuan itu diterima. Ulama ada yang mengatakan pernyataan Rasul bisa jadi karena ihtiyat. Bisa jadi si perempuan ini lupa, tapi bisa jadi juga si perempuan ini benar. Maka Rasul memutuskan kesaksian seorang perempuan dalam hal tadi saudara sesusu diterima oleh Rasul, walaupun hanya seorang perempuan. Maka walaupun berat hati, Uqbah bin Al-Haris kemudian berpisah dengan istrinya. Namun ketika Uqbah menikahi istrinya, walaupun itu saudara sesusu, tidak berdosa karena beliau menikah karena unsur ketidaktahuan. Tapi setelah tahu, walaupun cinta mendalam bagi istrinya, tetapi ketundukan dan kepatuhan Uqbah pada syariat Allah menyebabkan dia rela berpisah dengan istrinya. Kemudian ketika Rasul tengah berkumpul di masjid, lalu tiba-tiba ada seorang Arab gunung datang, lalu kencing di juru masjid. Para sahabat marah, karena ini tempat mulia. Tempat mulia, orang tiba-tiba kencing di tempat yang dimuliakan. Bahkan kita masuk ke masjid saja kaki kanan dulu, keluar kaki kiri. Kita tahiyatul masjid dulu, menghormati masjid. Ini pak, masjid dikencingi. Siapa sahabat yang tidak marah? Tapi justru Nabi tidak marah. Bahkan kata Nabi, tahan diri kalian. Kenapa? Karena orang itu tidak tahu ini masjid. Baru setelah selesai dia dari kencingnya, Nabi mengajarkan kepada para sahabat cara mensucikan najis yang kena di masjid. Nabi tidak marah, orang itu tidak berdosa karena ketidaktahuan. Kemudian dalam riwayat yang lain, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, dia pernah ikut sholat bersama Rasulullah. Maka kata Muawiyah, aku pernah sholat bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang bersin, lalu aku kemudian mengucapkan yarhamukallah. Pada saat itu aku sedang sholat. Maka orang-orang kemudian melirik, menunjukkan pandangannya kepadaku. Maka dengan serta-merta aku mengatakan, kenapa kalian memandangi aku? Pada itu sedang sholat. Sampai kemudian para sahabat merespon dengan menepuk tangan mereka ke paha mereka, menyuruh aku diam karena ini sedang sholat. Maka setelah selesai dari sholat, Rasul memanggil aku. Tapi justru yang membuat aku kagum, kata Muawiyah, Rasul tidak marah kepadaku. Beliau hanya menasehati, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat itu tidak layak dimasuki oleh ucapan manusia. Dia tidak berdosa dalam salat mengucapkan hal itu karena ketidaktahuan. Namun Pak, ketidaktahuan ini sifatnya sementara. Dianggap tidak dosa selama tidak tahu.
Tetapi lamun seumur-umur tidak tahu, itu bahaya, Pak. Di kita ada kebanggaan jadi orang awam, tapi seumur-umur jadi awam. Orang yang tidak tahu melakukan kesalahan tidak dosa. Tapi kalau orang bertahan dengan ketidaktahuannya, bertahan dengan kebodohannya, terutama kepada syariat, maka itu jadi berdosa. Maka poin bagi kita ini mudah-mudahan jadi dorongan supaya kita banyak tahu. Karena di akhir zaman nanti ciri kiamat itu an yurfa'al ilmu, ilmu itu diangkat. Kan rada aneh, Pak, teknologi semakin maju sekarang, kok ilmu akan diangkat? Wa yasbutal jahlu, kebodohan akan merajalela. Ternyata yang dimaksud ilmu diangkat adalah ilmu yang terkait kenapa Rasulullah diutus, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Sehingga pantas Nabi menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mau, urang Sunda masih seleket, Pak, dia menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Karena tahu jalan surga dari mana kalau dia tidak tempuh jalan untuk mengetahuinya. Maka jangan sampai berpangku pada hadis tadi, dah kesalahan orang bodoh mah diampuni, tapi kalau bodoh seumur-umur, Pak, tidak diampuni. Justru kesalahan karena dia belum tahu, lalu kemudian dia mencari tahu supaya dia tidak hidup salah, itulah yang terpuji. Ini yang poin pertama, kesalahan yang dilakukan karena unsur ketidaktahuan itu tidak berdosa. Dalam hadis yang lain Rasul pernah bersabda, idza hakamal hakimu summa jtahada fa asaba falahu ajroni. Bila seorang hakim harus memutuskan satu perkara, lalu dia bersungguh-sungguh dalam memutuskannya, artinya tidak asal, fa asaba, ternyata putusannya benar, putusannya berakibat membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah, menempatkan hukum pada tempatnya, bagi dirinya 2 pahala. Kemudian idza hakamal hakimu summa jtahada, seorang hakim harus memberi putusan dan dia benar-benar dalam memberikan putusannya itu, tapi kemudian fa'akhta'a, dia salah dalam putusannya. Bisa jadi hukum itu tidak tepat sasaran, falahu ajrun, dia tetap dapat pahala. Karena pengetahuan hakim itu terbatas. Rasulullah pernah mengingatkan, bisa jadi kalian mengadukan perkara kalian kepadaku, bisa jadi aku akan beri kemenangan, putusan kepada orang yang paling jago dalam berbicara, paling hebat dalam berhujahnya. Bisa jadi aku putuskan dia sebagai pemenang. Tetapi Allah Maha tahu siapa sesungguhnya yang menang. Innama ana basar, aku manusia biasa yang terbatas pengetahuannya. Siapapun yang dia membenarkan sesuatu yang salah, lalu dia dimenangkan, padahal sebetulnya dia tahu itu salah, maka aku sudah putuskan, aku sudah siapkan bagian bagi dirinya dari api neraka. Jadi bila hakim memutuskan ternyata dia pemenangnya, bukan karena dia memang hak memilikinya, tapi karena dia paling pandai berkata-kata, maka aku sudah siapkan qit'atan minan nar, bagian bagi dirinya dari api neraka. Maka ini diantara contoh kesalahan hakim dalam putusan. Itu tidak dianggap salah, tidak dianggap dosa kalau dia benar-benar bersungguh-sungguh dalam memutuskannya. Kenapa? Karena hakim punya pengetahuan yang terbatas. Kemudian yang kedua, kesalahan yang dilakukan karena unsur an-nisyan, lupa. Lupa adalah kejadian yang mungkin kita nggak bisa menolaknya. Sebagai contoh, Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang sudah Allah tentukan waktunya. Artinya tidak sah melakukan sholat kecuali di waktu yang sudah ditentukan. Tapi satu saat, Pak, orang lupa, baru dia mengingat sholat itu di luar waktu yang sudah ditentukan. Maka maha kasih sayangnya Allah, Rasulullah bersabda, man nasiya sholata,
falyusolliha idza dzakaraha. Siapa yang lupa dalam sholat, jadi siapa yang melupakan atau yang lupa sholat pada waktunya, hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Jadi siapa orang yang lupa sholat pada waktunya, sholatlah ketika dia ingat. Maka ketika dia sholat di luar waktu yang ditentukan, dia tidak berdosa karena unsur lupa. Tentunya jelas salah, Pak. Melakukan sholat subuh waktu zuhur, melakukan sholat zuhur waktu maghrib, itu jelas salah karena bukan waktunya. Tapi karena dia lupa, maka tidak dianggap berdosa dan sholatnya tetap sah. Dalam keterangan lain, siapa orang yang sedang saum lalu dia makan dan minum ketika dia saum, tapi saat dia makan dan minum itu karena dia unsur lupa. Jadi orang yang makan dan minum ketika dia sedang saum, tapi karena ia lakukan karena lupa, maka saumnya tidak batal dan dia tidak berdosa. Karena dia makan dan minum di saat saum, dia sedang lupa bahwa dia sedang saum. Jadi lupa tidak menyebabkan kesalahan yang ia lakukan dalam melanggar perintah Allah sebagai dosa. Jadi Allah tidak mencatat kesalahan yang dilakukan sebagai dosa kalau itu disebabkan karena unsur lupa. Bahkan dalam sholat saja, kalau tadi melupakan sholat, ini ada orang yang sedang sholat lupa dalam sholatnya. Kadang ada orang yang lupa jumlah rakaat, ada yang lupa tahiyat awal. Bahkan Rasul sendiri pernah sholat asar atau sholat zuhur hanya 2 rakaat saja. Tentunya ini kesalahan, tapi beliau melakukan itu karena lupa. Maka kesalahan yang dilakukan karena lupa tidak berdosa. Maka dalam lupa sholat ada istilah sujud sahwi. Bagaimana maha rahimnya Allah, maha penyayangnya Allah. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Yang ketiga, kesalahan yang dilakukan oleh manusia, oleh orang beriman, baik melakukan apa yang dilarang atau meninggalkan perintah Allah karena unsur istiqroh, keterpaksaan. Satu saat orang tahu ini salah, tapi dia terpaksa melakukannya. Keterpaksaan ini sering dibahasakan dengan kalimat ad-darurat, darurat. Hanya darurat itu jangan dianggap mudah. Cek bahasa Sunda lah, ulah sadaruratna, sehingga terlampau dianggap mudah. Tapi darurat ini sesuatu yang mengancam jiwanya, atau bisa jadi kehilangan anggota badannya, kehilangan nyawanya, sehingga dia terpaksa melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 173, pamanit turro goyro bagin wala adin fala isma alaih. Allah mengharamkan makanan, Pak, darah babi kemudian bangkai diantaranya. Tapi dalam kondisi seseorang kelaparan, yang kalau tidak makan maka dia akan mengancam jiwanya, akan mati. Yang ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu atau kondisi yang memaksa, darurat yang mengancam jiwanya, membolehkan apa yang dilarang. Maka dia boleh mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah tanpa menginginkan dan tanpa melewati batas. Maka ketika dia mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah, fala isma alai, tidak tercatat sebagai dosa. Itu kondisi yang memaksa. Dua, bisa jadi kalau tadi kondisi yang memaksa ini ada pihak lain yang memaksa dan dia tidak bisa menolak. Kalau menolak terancam jiwanya.
Sebagaimana yang pernah terjadi kepada Ammar yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur karena terancam jiwanya. Kemudian dicaplah beliau sebagai seorang yang murtad. Maka Allah berfirman, "Wa man kafara billah mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Siapa orang yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka Allah itu murka kepadanya, kecuali orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Nah, jadi bisa jadi kondisi yang memaksa atau ada pihak lain yang memaksa, yang mengancam jiwanya, sehingga dia harus melanggar apa yang dilarang oleh Allah, atau bisa jadi meninggalkan perintah Allah. Nah, darurat ini ada kaidah lain, ma'ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat itu diukur atas dasar kebutuhannya. Tapi patut kita perhatikan, jangan mudah mengatakan ini darurat. Seperti contoh kecil saja, Pak. Sebentar lagi 17 Agustus suka ada balap kerupuk, Pak. Orang-orang berdiri makan kerupuknya, Pak. Gara-gara 17-an jadi boleh makan sambil berdiri. Bahkan disaksikan banyak orang itu mendidik anak-anak kita, Pak. Mereka berdiri, tangannya diikat, kemudian makan kerupuk sambil berdiri. Bukankah Islam melarang, Pak, ada begini? Maka jangan atas dasar memeriahkan 17 Agustus menjadi adab kita tidak pelihara. Bahkan ikhtilat perempuan laki-laki dianggap jadi lumrah, nggak apa-apa. Dan ini sedang memeriahkan 17-an. Apa ini sudah darurat, Pak? Apa ini kondisi memaksa? Selama ada kita muslim, Pak, memeriahkan silakan, tetapi lihat apakah ini sesuai dengan adab Islam atau tidak. Apakah ini melanggar syariat atau tidak. Belum lagi ada yang seperti ini, Pak. Untuk juara orang patungan dulu, daftar, lalu hadiahnya diambil dari uang pendaftaran. Ini hati-hati. Atas dasar memeriahkan 17 Agustus jadi ada al-maisir, ada judi di sini, Pak. Nah ini, makanya jangan mudah untuk memasukkan darurat ini mereka paksa. Toh sekarang mah cuma setahun sekali, Pak. Ya bagaimana kalau pas lomba maut, nah gitu, Pak. Nah itu masalahnya. Jadi jangan memudah-mudahkan darurat. Artinya ukuran kedaruratan itu kalau dia memang tidak bisa menghindar, karena itu mengancam jiwanya. Sesuatu yang terlarang jadi dibolehkan dalam kondisi darurat. Nah inilah gambaran bagaimana Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, tapi Allah juga Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka bentuk penyayangnya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali atas dasar kemampuannya. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Allahumma inni as'alu bi anni asyhadu annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika ya Allah. Rabbana afrik alaina sabra watsabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon shafnya untuk diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan sholat berjamaah kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك
في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.